Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu harap semangatnya tetap pagi walaupun mata pelajarannya di siang hari. Tapi semangat kalian tetap kayak kalau pagi hari ya. Oke, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat semua. Jikalau sakit pun, Ibu harap kalian tetap bisa mendengarkan ini dan tetap di rumah aja dan segera sembuh. Sekarang pasien terpapar COVID sudah nambah terus. Jaga kondisi, jaga kesehatan dan tetap di rumah saja apabila memang tidak ada perlu. Yang perlu diingat adalah kalian masih pelajar dan masih berkewajiban mengikuti pembelajaran di sekolah walaupun secara daring. Daring itu apa? Dalam jaringan atau online. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ingatkan ya, sebelum kita memulai pelajaran, harap presensi dahulu di WA group tadi dan link Google Form yang Ibu bagikan di WA group ya. Baik, mari kita mulai pelajaran hari ini. Materi hari ini adalah konsep pengolahan citra penginderaan jauh. Nah, baru awal sudah ada kuis. Ibu mau bertanya kepada kalian, masih ingatkah kalian tentang citra penginderaan jauh? Apa itu citra penginderaan jauh? Silahkan jawab di kolom komentar. Ibu beri waktu kalian 2 menit saja. Silahkan di komen di kolom komentar, semampu kalian saja. Ibu hanya ingin mereview penginderaan jauh kalian di kelas 11 kemarin. Berapakah kemampuan kalian? Oke, sebisanya aja. Tiga 30 detik lagi. Oke, sudah ya, cukup. Nah, baik, Ibu ingatkan sedikit ya, kita flashback balik ke kelas 11. Tentunya kalian sudah pernah diajarkan oleh Bu Nuril tentang citra. PJ itu identik dengan citra dan foto udara. Mengapa demikian? Karena PJ itu adalah ilmu dan seni dalam memperoleh informasi mengenai suatu objek, area, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan alat tanpa suatu kontak langsung. Ini menurut Lillison et al. Tahun 2008. Alat yang digunakan dalam kata-kata ini apa? Ada yang tahu? Silahkan, ini merupakan kuis yang kedua. Alat yang dimaksud untuk memperoleh informasi suatu objek fenomena itu apa? Silahkan ketik di kolom komentar. Akan Ibu baca 5 orang tercepat. Ibu beri bonus nilai untuk mapel PJ. Ini bagi yang menyimak ya. Yang sangat menyimak pasti akan langsung komentar di bawahnya. Oke, Ibu beri waktu cepat aja. Jadi Ibu ulangin kuisnya. Alat yang dimaksud dalam pengertian penginderaan jauh ini yang dimana untuk memperoleh informasi suatu objek atau fenomena itu apa? Oke, sudah, ketik di kolom komentar ya. Oke, sudah, nanti Ibu akan cek di penginderaan jauh apa yang kita pelajari. Yang kita pelajari ada di definisi yang Ibu jelaskan ini. Jadi kita mempelajari ilmu bagaimana cara mendapatkan informasi suatu objek ataupun fenomena di muka bumi tanpa kontak langsung. Nah, tanpa kontak langsung. Jadi dengan alat ya. Ini alatnya. Alatnya ini apa? Yuk kita next.
tanpa kontak langsung, maksudnya kita menggunakan suatu alat kan. Alat tersebut dinamakan wahana penginderaan jauh. Apa saja wahana atau alat yang digunakan untuk mendapat segala informasi di muka bumi ini? Banyak sekali, seperti gambar ini. Ada drone, pesawat udara, dan juga satelit, bahkan balon udara pun juga bisa. Wahana ini digunakan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Jadi alat-alat tadi jawabannya ini. Ada drone, ada satelit, ada pesawat udara, gitu. Ya, misalnya kita ingin mendapatkan informasi luas area yang akan dijadikan waduk atau empang. Yang paling cocok adalah menggunakan drone karena cakupan wilayahnya sempit. Atau biasanya sekarang yang paling populer itu bidang sawit. Pengukuran lahannya menggunakan drone. Karena cakupannya tidak luas gitu. Kalau kita butuh data cuaca, tidak mungkin pakai drone. Kita harus pakai satelit, dan itu saja satelitnya yang jaraknya paling tinggi sehingga bisa mencakup luasan yang besar. Ini jangan dibayangkan satelit hanya 1 atau 2 atau 3. Di bumi ini ya, ada ratusan bahkan ribuan satelit. Ini baru yang paling dekat dengan permukaan. Yang lebih jauh juga banyak. Ini ya. Ini satelit ya ini. Nah, dia muter sesuai orbitnya. Jadi ini paling dekat dengan bumi. Ada lagi yang paling jauh seperti ini. Dia coba kita lihat ini. Rentan beberapa tahun sudah makin padat sampahnya, bukan? Ini sampah apa? Sampah satelit. Satelit yang tidak terpakai. Ini belum tahu ya untuk tahun 2020 sekarang seperti apa. Tugas kalian ya generasi penerus, PR kalian itu banyak sekali. Ini loh bumi kalian, satelit yang tidak terpakai akan menjadi sampah dan sampah makin menumpuk, membahayakan kelangsungan hidup di bumi. Kalian ini generasi-generasi penerus, PR kalian itu banyak. Kalian masih muda-muda, kenapa tugas-tugas di sekolah itu berat? Itu untuk melatih kalian supaya kalian terbiasa berpikir, karena tantangan kalian ke depan sangatlah menantang. Seperti ini, kalian harus mampu memikirkan bagaimana cara membersihkan sampah-sampah ruang angkasa ini loh. Kalian harus banyak belajar, latih otak kalian supaya kalian jadi orang yang hebat, jadi penemu alat untuk membersihkan sampah-sampah ruang angkasa ini, contohnya, atau menciptakan satelit yang dimana kalau sudah expired atau kadaluarsa nanti terus lebur, jadi nggak jadi sampah gitu. Siapa tahu kan, jangan berkecil hati. Ibu yakin di antara kalian akan jadi orang yang sukses. Amin. Oke, kita kembali ya ke materi. Itu tadi intermezzo biar kalian makin semangat lagi untuk belajar siang-siang begini. Kenapa sih Bu belajar terus? Kenapa sih Bu sekolah terus, tugas terus? Hei, kalian itu akan terus belajar sepanjang hidup kalian. Kalian sekarang sekolah belajar. Sekarang kalian sekolah ini belajar, nanti sudah lulus pun juga harus belajar lagi. Kalian kerja tuh belajar juga. Belajar itu sepanjang hayat, jadi kurang-kurangi ngeluhnya ya. Banyakin bersyukur, alhamdulillah. Oke. Nah, prinsip perekaman citra ini merupakan cara bagaimana citra itu didapat. Citra didapat melalui beberapa tahapan ya, seperti pada gambar ini. Prinsip perekaman oleh sensor dalam pengambilan data melalui metode penginderaan jauh dilakukan berdasarkan perbedaan daya reflektansi energi elektromagnetik masing-masing objek di permukaan bumi. Daya reflektansi yang berbeda-beda oleh sensor akan direkam dan didefinisikan sebagai objek yang berbeda yang dipresentasikan dalam sebuah citra.
Dalam sebuah citra, gelombang elektromagnetik yang dipantulkan permukaan bumi akan melewati atmosfer sebelum direkam oleh sensor. Awan, debu, atau partikel-partikel lain yang berada di atmosfer akan membiaskan pantulan gelombang ini. Atas dasar pembiasan yang terjadi sebelum dilakukan analisa terhadap citra, diperlukan kegiatan koreksi radiometrik. Nah, maka dari itu citra yang didapat tidaklah selalu clear atau bersih, banyak kesalahan dan gangguan juga. Gangguan itu nanti bisa kita koreksi, kita bersihkan dengan koreksi geometrik atau dengan koreksi radiometrik. Nah, ini kesalahan geometrik contohnya. Jadi misal kayak citranya melenceng atau miring atau koordinatnya tidak pas, itu merupakan kesalahan radiometrik. Jadi seperti ini. Kalau di gambar biasa itu kayak ngeblur gitu loh. Dia karena tidak pas gitu. Nanti kita lakukan koreksi geometrik untuk mengepaskannya supaya nanti bisa diproses. Ini contoh-contohnya. Jadi melenceng karena nggak sesuai sama koordinatnya, kadang kayak gitu. Jadi nanti harus direktifikasi, diberi GCP, ground control point. Kita rektifikasi. Nanti kita belajar ini, kita praktek ini juga. Nah, ini kesalahan radiometrik. Radiometrik itu gangguan visual citra seperti yang terjadi karena kesalahan saat proses scanning dan atmosfer. Oke, lanjut karakteristik data citra. Ada 3, karakteristik spasial, karakteristik spektral, dan temporal. Yang pertama, karakteristik spasial atau yang lebih dikenal sebagai resolusi spasial, bahwa data citra penginderaan jauh memiliki luasan terkecil yang dapat direkam oleh sensor. Sebagai contoh untuk Landsat TM. Landsat TM itu nama citra ya, memiliki luasan terkecil yang mampu direkam 30 kali 30 meter dan mampu merekam daerah selebar 185 km. Satu scene citra Landsat memiliki luas 185 km kali 185 km. Kalian boleh ya kalau ibu ngomong gini sambil dicatat, itu nggak masalah, diringkesin. Jadi kayak belajar biasa di kelas gitu. Yang kedua, karakteristik spektral atau lebih sering disebut sebagai resolusi spektral. Data penginderaan jauh direkam pada julat panjang gelombang tertentu. Masing-masing satelit biasanya membawa lebih dari satu jenis sensor, di mana tiap sensor akan memiliki kemampuan untuk merekam julat panjang gelombang tertentu. Terus yang ketiga, karakteristik temporal, bahwa citra satelit dapat merekam suatu wilayah secara berulang dalam waktu tertentu. Sebagai contoh, satelit Landsat 3 dapat melakukan perekaman ulang terhadap satu wilayah setelah selang 18 hari. Jadi diingat-ingat, temporal itu berkaitan dengan waktu tempo ya. Nah, ini konsep pengolahan citra terbagi menjadi 2, yaitu preprocessing citra dan klasifikasi citra. Jadi citra yang kita dapat itu tidak bisa langsung digunakan menggunakan analisisik ya. Ini memberi contoh format citra penginderaan jauh yang mentah dan tidak dalam bentuk format JPEG. Nih, format mentah citra Landsat. Jadi bukan TIFF, bukan JPEG, tapi berupa banyak filenya. Ini satu file terdiri dari ada format build, HDR, STA, STX. Ini bisa kita buka dengan NV atau Global Mapper.
citraan sementara, dia terdiri dari beberapa file dan citra yang nantinya akan dilakukan proses pengolahan citra. Kita koreksi citra ini sehingga menjadi citra yang siap dipakai. Untuk selanjutnya bisa kita analisis dengan SIG. Silahkan untuk minggu depan siapkan software PJ ya. Antara lain yang kita gunakan adalah NV dan Global Mapper. Kita insya Allah minggu depan mulai praktek. Oke, lanjut pengolahan citra tahap pre-processing citra. Itu ada dua, radiometric correction dan geometric correction. Ini bahasa Indonesianya sama ya, koreksi radiometrik dan koreksi geometrik. Untuk koreksi radiometrik dibagi menjadi dua lagi, kosmetik dan atmosferik. Nanti Ibu jelaskan habis ini. Pre-processing citra merupakan pengolahan awal sebelum proses pengklasifikasian. Dalam kegiatan ini, koreksi citra antara geometrik dan radiometrik dilakukan. Lanjut. Nah, ini koreksi radiometrik. Seperti ini citra yang dikoreksi secara radiometrik. Koreksi radiometrik diperlukan atas dasar dua alasan, yaitu perbaikan kualitas visual citra dan sekaligus memperbaiki nilai-nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan atau pancaran spektral objek yang sebenarnya. Terus, koreksi radiometrik bertujuan untuk memperbaiki kualitas visual citra berupa pengisian kembali baris yang kosong karena kesalahan pemindaian. Ini ada, dan jadi kalau yang atmosfer itu gangguan atmosfer seperti awan dan cuaca yang tidak mendukung. Kalau kosmetik itu kesalahan nilai pantulan spektral pada objek, kesalahan saat memindai. Kalau yang atmosfer itu ini kayak citra ini banyak awannya kan. Bentar Ibu buka. Ini citra ini banyak awannya. Seperti ini banyak awannya kan. Ini sebelumnya banyak awannya, lalu kita koreksi radiometrik. Kita bisa menghilangkan awan ini. Terus selain itu, kalau kosmetik itu kayak penajaman. Jadi penajaman biar terus kekontrasan warnanya biar kontras, biar bisa diinterpretasi lebih mudah kayak gitu. Jadi ini sebelum dilakukan koreksi, ini sesudah dikoreksi, dia lebih tajam dan lebih jelas ya. Ini juga, ini kesalahan pemindaian ya, ini ada garis-garis seperti itu, kita koreksi dan menjadi bersih sehingga untuk interpretasi lebih enak. Besok kita juga akan praktek ini.